Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Riana Fadlila, Sahilah Masarur Fatimah, Siti Zarotunisa, dan Solatin Nurjana akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat Muslim Nusantara. Apa pengertian Islam Nusantara itu? Islam Nusantara bukanlah aliran Islam baru, apalagi agama baru, bukan pula paham atau sekte baru dalam Islam yang mengubah atau mempersempit ajaran Islam yang sakral dan universal. Islam Nusantara adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Islam Nusantara merupakan strategi aktualisasi ajaran Islam di kalangan bangsa Nusantara dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar dari ajaran Islam sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ciri utama dari Islam Nusantara adalah tawasud atau moderat, rohmah atau pengasih, anti radikal, inklusif, dan toleran. Dalam hubungannya dengan budaya lokal, Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya yang simpatik dalam menjalankan syiar Islam. Ia tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya, ia merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal. Salah satu ciri utama dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih. Jadi, Islam Nusantara adalah cara memahami dan menjalankan ajaran Islam yang dilakukan oleh bangsa Nusantara sehingga menjadi sistem nilai, tradisi, dan budaya Islami yang khas Nusantara. Sangat jelas, di sini Islam Nusantara bukan ingin mengubah ajaran Islam supaya sesuai dengan kebudayaan atau tradisi bangsa Nusantara. Sebaliknya, Islam Nusantara justru berusaha menjaga prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana keadaan Nusantara sebelum masuk dan berkembangnya agama Islam? Jadi dari segi kepercayaannya sendiri, sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, agama Hindu dan agama Buddha lah menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat. Selain itu juga, banyak juga masyarakat yang menganut aliran kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Animisme sendiri yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang, yang dimana mereka yang menganut aliran ini mempercayai bahwa roh nenek moyang mereka lah yang patut untuk disembah atau dipuja. Mereka juga melakukan upacara-upacara adat sebagai bentuk pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka. Selanjutnya itu ialah dinamisme. Dinamisme yaitu kepercayaan terhadap benda-benda goib, di mana mereka yang menganutnya merasa bahwa banyak sekali benda-benda goib yang harus dipuja. Seperti mereka itu menyembah pohon, menyembah patung-patung yang menurut mereka itu memiliki kekuatan goib, seperti itu. Seperti penjelasan di awal bahwa pada saat itu banyak sekali masyarakat Nusantara yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal ini juga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat pada saat itu, yang dimana Hindu dan Buddha menjadi peradaban yang dapat membangun struktur masyarakatnya. Dengan artian pada saat itu agama Hindu dan Buddha lah yang sangat banyak berpengaruh terhadap keadaan dan kondisi masyarakat Nusantara pada saat itu. Saat dimana Islam belum masuk dan berkembang. Selanjutnya yaitu sebelum Islam berkembang di Nusantara, keadaan serta cara kehidupan masyarakat Nusantara sangat dipengaruhi oleh tata kasta-kasta, yang dimana
agama Hindu dan Buddha menjadi peradaban yang dapat membangun struktur masyarakatnya. Masyarakat yang dibentuk dari peradaban ini adalah masyarakat yang memiliki struktur hierarkis, yang dimana masyarakat memiliki lapisan-lapisan sosial yang ketat. Keadaan serta cara kehidupan masyarakat saat itu sangat dipengaruhi oleh tata susunan kasta-kasta. Jadi, pada saat sebelum Islam datang dan berkembang di Nusantara, kasta-kastalah yang sangat memiliki pengaruh besar terhadap masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki kasta di atas akan jauh berbeda dengan masyarakat yang kastanya di bawah. Dari mereka akan lebih mudah dalam melakukan banyak hal, mereka akan memiliki kedudukan yang lebih, mereka akan memiliki kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang kasta-kastanya di bawah. Dari segi ekonomi pun juga sama. Mereka yang kastanya di atas sudah pasti memiliki kondisi ekonomi yang baik, berbeda dengan mereka-mereka yang mungkin kondisi kasta-kastanya itu di bawah. Dari segi politik pun seperti sama, mereka yang kastanya di atas juga akan lebih memiliki kemudahan dalam berpolitik dibandingkan mereka-mereka yang mungkin kastanya ada di bawahnya, seperti itu. Jadi pada intinya, sebelum Islam datang dan berkembang di Nusantara, kasta-kastalah yang sangat berpengaruh dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, proses masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Mengutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara, karya Tajidra Sasmita, pembawa Islam pada masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad 7-16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk bangsa Arab, Persia, dan Gujarat. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Saluran Islamisasi ini melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah lahir seorang muslim, alhasil komunitas Islam semakin luas di Nusantara. Yang ketiga, melalui pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Ini tidak dapat dilepaskan dari peran para pengembangan sufi dan tokoh agama. Menyebarkan Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, semakin berkembang ke masjid, pesantren, dan akhirnya masuk ke rumah para bangsawan. Nah, selanjutnya melalui seni budaya. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Contohnya saja para Sunan Bonang yang juga seorang dalang. Beliau mengubah lakon dan masukkan tafsir-tafsir khas Islam dalam ceritanya. Nah, selanjutnya melalui jalur politik. Jadi Islam juga masuk melalui jalur politik, karena jika suatu raja di suatu daerah itu memeluk Islam, maka otomatis rakyatnya juga akan mengikuti rajanya. Selanjutnya, teori yang menyebutkan tentang penyebaran Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melalui Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Yang kedua, teori Arab. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Bagus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah.
Selanjutnya, teori Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia, dianggap sebagai salah satu penguat teori ini. Yang terakhir, teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah adalah keturunan Cina, penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Pengaruh Islam terhadap peradaban Nusantara. Dilihat dari segi geografis, Indonesia yang memiliki posisi strategis menjadi salah satu pusat perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Lalu lintas perdagangan internasional ini jelas memberikan pengaruh yang besar dari sisi sosial ekonomi bagi wilayah Nusantara. Saudagar-saudagar Muslim baik dari Arab, Persia, India, Cina, maupun dari berbagai mancanegara membawa pengaruh budaya mereka. Pada akhirnya, kehadiran mereka ikut mempengaruhi pola pikir, sikap, dan budaya masyarakat di tanah air. Perkembangan ekonomi di Nusantara mengalami perkembangan yang cepat setelah terjalinnya kontak dagang dengan para saudagar di belahan negara di dunia. Misi syiar Islam pada masa awal lebih terpusat pada usaha para saudagar secara perorangan. Namun seiring dengan keberhasilan mereka masuk ke lingkungan elit penguasa, maka dakwah Islam semakin berkembang pesat. Kemajuan dakwah Islam di Nusantara cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati dan raja mereka masuk Islam. Dengan masuknya Islam yang dibawa oleh para pedagang, maka mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Nusantara, yaitu yang pertama dalam aspek pemerintahan. Setelah penjajahan dan Islam masuk ke Nusantara, maka saat itu ulama memiliki kedudukan sebagai penasihat kerajaan atau hakim dalam pemerintahan. Hal ini semakin mempermudah penyebaran agama Islam ke daerah lain. Mereka melahirkan kader-kader dai yang diberi tugas sebagai juru dakwah untuk daerah-daerah yang belum dimasuki dakwah Islam. Yang kedua, dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Di bidang ini, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah, sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan kekukuhan dan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Yang ketiga, di dalam bidang seni dan budaya. Dalam bidang ini, para wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dan ajaran Islam. Contohnya kita mengenal di tanah Jawa, wayang yang berdasar cerita Hindu Ramayana dan Mahabharata digunakan sebagai sarana dakwah para wali dan mubalik. Yang keempat, di dalam bidang adat istiadat. Di Indonesia, adat istiadat sangat banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintahan. Misalnya ketika kita bertemu dengan sesama muslim, maka dianjurkan dengan mengucapkan salam berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalam bidang politik, kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan. Banyak unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep
Khalifatul fil ard dan Zilullah fil ard. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintahan Kerajaan Islam Aceh Darussalam dan Kerajaan Islam Mataram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.